seminar kita pakai lompat-lompat ini ya Pak Dedi, tapi karena kita ada di ruang Zoom, hati-hati lompat nanti HP-nya ikut lompat ya. Jadi kalau kita tanya kabarnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Nah, kata pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Oke. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada di sini adalah untuk saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan, dan kita di sini adalah untuk saling membahagiakan satu sama lain. Alhamdulillah, saya khususnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti parenting dari Dr. Vivi yang benar-benar bisa menambah wawasan kita mengenai anak, apalagi zaman sekarang dampak bahaya gadget itu bermanfaat sekali. Assalamualaikum, saya Dahlia, Ibu Ketua Persib Kartika Canda Kirana cabang 40 Kodim 0833. Alhamdulillah bisa hadir dalam Sekolah Ibu Bahagia batch ke-13. Kesan dan kesannya saya banyak belajar menimba ilmu di Sekolah Ibu Bahagia ini, bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang bahagia, ibu yang baik dan solehah bagi suami dan anak-anak. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dan saya istiqomah untuk menjalankan ilmu yang sudah saya dapat selamanya. Gimana kabarnya ibu-ibu di Sekolah Ibu Bahagia? Ya, demikian Bapak Ibu ya, sekelumit perkenalan dari saya. Sehari-hari saya mengelola sekolah rumah cerdas dari level baby house, playgroup, TK, dan SD, dan juga mengelola sekolah ibu bahagia. Kenapa sih ibu itu harus bahagia? Karena ternyata ibu yang bahagia itu bagaikan mentari di pagi hari yang akan selalu menghangatkan keluarga. Nah, ciri ibu yang bahagia adalah tidak mengomel di pagi hari. Baik, Bapak Ibu semuanya, bersyukur sekali pada malam hari ini. Kalau biasanya malam-malam kita udah kumpul sama anak-anak, bercengkrama sama anak-anak, tapi pada malam hari ini luar biasa sekali. Bapak Ibu semua bersama-sama ada di link Zoom dari Manita JG Arema untuk sama-sama kita sama-sama belajar mengenai apa itu terumbu karang dan bagaimana sih cara merawatnya. Izinkanlah saya pada malam hari ini membahas berkaitan tema kajian kita, yaitu merawat terumbu karang. Sebelumnya saya mau bertanya nih, siapa di sini yang ingin keluarganya tidak bahagia dan rezeki tidak mengalir? Coba kalau ada yang mau silakan ketik di kolom chat. Amin. Ada nggak mau di pilihan pertama ini? Keluarganya nggak bahagia, rezekinya nggak mengalir gitu. Ada nggak? Boleh ketik di kolom chat. Ada yang mau? Kata pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Jadi kalau nggak jawab berarti setuju ya. Mau yang ini? Gimana? Ada yang mau yang ini? Belum ada tanda-tanda ya, hilalnya belum kelihatan. Karena belum kelihatan apapun di kolom chat. Jadi saya nggak tahu nih Bapak Ibu kira-kira mau yang ini atau yang lain gitu. Oh, Bulis nggak mau katanya. Oke, cuma Bulis aja nggak mau. Oh, Bu Yuris juga nggak mau. Oke. Ada lagi cuma 2 ini berarti yang nggak mau. Yang lain mau berarti ya, karena diam adalah emas. Nggak mau? Oh, Bu Poco M3 ini siapa namanya ini?
Mau nggak kira-kira? Bu Neva, Bojonegoro mau nggak kira-kira? Nggak mau. Oh, nggak mau. Oke, jelas tidak, kata Pak Dedi ini. Oke, saya berikan pilihan kedua ya. Pilihan keduanya adalah keluarganya bahagia, tapi rezekinya nggak mengalir. Mau nggak? Mangan nggak mangan kumpul. Lah, itu katanya orang Jawa ya, Arema. Yang mangan ramangan kumpul ya pokoknya. Keluarga bahagia, rezeki nggak ngalir. Ada yang mau? Di pilihan kedua lumayan lah daripada yang pertama ya. Ada yang mau di level ini? Nggak mau. Nggak mau lagi. Obulis nggak mau lagi. Wah. Bu Neva nggak mau. Ada lagi yang lain? Yang lain kayaknya masih mau deh. Botan katanya Pak Dedi. Oke. Baik, saya kasih lagi pilihan ketiga ya. Kadang-kadang memang 2 pilihan tidak cukup ya. Perlu ada pilihan selanjutnya. Oke. Sekarang keluarganya nggak bahagia, wis nggak bahagia-bahagiaan, tapi rezekinya mengalir terus. Ada yang mau nggak di sini? Keluarganya nggak bahagia, tapi rezekinya ngalir terus nih. Ada yang mau di sini? Nggak. Benar. Rezekinya masuk loh. Transfer bertubi-tubi loh. Bu Ila enggak, nggak mau. Bu Yuris belum mau ya. Boten yang atas nggak mau, Bulis benar nggak mau nih. Istiqomah tidak. Oke, saya berikan pilihan terakhir sekarang nih. Pilihan terakhirnya adalah ya sama-sama kita ucapkan basmalah ya. Semoga yang keluar bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, belum keluar nih ternyata. Berikutnya adalah keluarga bahagia, rezekinya mengalir. Nah, ada yang mau di sini? Mau. Benar. Yang mau Bu Neva aja loh. Bu Ila juga mau. Coba saya tunggu ya. Kira-kira mau semua enggak? Karena, Pak Dedi, yes mau. Bulis mau. Oke deh. Ternyata semuanya pada mau, yang 4 mau banget, kata Bu Yuris. Jadi emang pengennya ya harapan kita itu selalu keluarga kita bahagia, rezekinya ngalir. Nah, di mana rezeki? Ada 1 jurus dari 102 jurus, bayangkan saja. Kalau kita ingin keluarga bahagia, rezeki mengalir, it's my dream, Mas, not you, gitu ya, bukan dia. Jadi keliru dong, jadi yang putus deh. It's my dream, guys. Nah, oke. Semua pasti itu dream bersama ya, keluarga bahagia, rezeki dan rezeki itu mengalir. Nah, Bapak Ibu semuanya, di Magnet Rezeki itu kita selalu punya impian bagaimana keluarga kita bahagia, rezeki kita mengalir ya. Dan di Magnet Rezeki memiliki berbagai macam jurus. Ada 102 jurus untuk mencapai ini. Malam ini izinkan saya mencapaikan hanya 1 jurus. Ya, kok cuma 1 sih Dokter Vivi, kan banyak katanya jurusnya. Yes, makanya pantengin terus kajian Kolul Arema di setiap Selasa malam. Insya Allah dengan keistiqomahan kita ikut kajian, 102-nya akan kebuka semua. Nah, sebenarnya nih, di mana sih rezeki kita tuh dititipkan Allah? Coba kira-kira di mana ya rezeki kita dititipkan Allah? Ada yang bilang, Dok, rezeki saya dititipin di kantor. Ada yang curhat lagi, rezeki saya dititipin di proyek. Jadi ada proyek, saya kejar seprofesional mungkin. Oh, Dok, rezeki saya itu dititipin ke ini, Dok, ke bos saya. Rezeki saya di mana ya, Dok? Ada yang bingung juga gitu kalau tanya ke saya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, fakta yang ada di lapangan adalah manusia tuh kadang-kadang nggak tahu di mana sih rezekinya itu. Sehingga dia banting tulang ya, bukan banting pulang, banting tulang ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya tuh punya langganan tahu petis ya. Enak banget tahu petis itu. Setiap malam beliau buka itu menjelang maghrib ya. Dan baru tutup itu setelah subuh. Saya mikir gitu sama beliau ini. Ya Allah, dia banting tulang, Bu, hampir 12 jam loh. Setiap hari, setiap malam nggak tidur. Dan sesuai dengan umur anak saya yang sejak itu sering beli di situ tuh, anak saya udah umur 15 tahun. Berarti 15 tahun itu Bapak itu kondisinya sama. Buka maghrib,
tutupnya habis subuh. Begitu terus. Yang datang orang keren-keren. Polisi bawa mobil yang keren-keren. Ada juga pegawai-pegawai yang pada pulang malam ya, atau cari camilan keluar. Yang datang semuanya bermobil-bermobil ke daerah itu. Tapi si penjual tahu ini tetap aja banting tulang dari maghrib sampai subuh, 15 tahun kondisinya sama. Berarti artinya apa? Dia belum tahu sebenarnya di mana rezekinya. Yuk kita lihat bareng-bareng nih. Ternyata makhluk yang lain di sebelah sana tuh, mereka lebih tahu di mana rezekinya. Ketika jerapah ditanya, "Hei Pah, di mana sih rezekimu?" Mana Bapak Ibu? Ada yang tahu rezekinya jerapah? Rezekinya kayak gambar itu tuh. Rezekinya ada di pucuk-pucuk pohon. Jadi nggak mungkin sih si jerapah itu ya mengadakan penebangan liar. Yes, Mbak Lala makasih. Pohon, bener. Jadi jerapah ini nggak mungkin dia ya melakukan penebangan pohon-pohon secara liar. Nggak mungkin dia gergaji semua pohon karena dia tahu rezekinya ada di pohon. Kemudian tanya lagi nih pada yang sebelahnya, "Nyet monyet, di mana sih rezekimu?" "Oh, rezekiku di pohon pisang. Rezekiku di buah pisang." Maka si monyet ini nggak mungkin gitu loh akan merusak pohon pisang. Dan yang ketiga ditanya lagi, hewan apa ini? Ikan. Ikan pun ditanyakan, "Di mana sih rezekimu?" "Oh, rezekiku itu ada di terumbu karang." Maka si ikan ini ternyata Bapak Ibu nggak mungkin ngebom terumbu karangnya. Dari sini kita belajar banyak. Ternyata apa yang diciptakan Allah di sekitar kita itu menjadi media pembelajaran dalam kehidupan kita. Yang mana makhluk yang dikatakan secara kemampuan berpikir intelektualnya di bawah manusia, ternyata mereka tuh lebih tahu di mana letak rezekinya. Nah, kalau kita nih kira-kira di mana letak rezeki kita? Ternyata Bapak Ibu, rezeki kita ini diletakkan di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Jadi, saat kita bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain, maka kita pun akan dihampiri rezeki bertubi-tubi. Namun jika ada manusia di sekitar kita merasa tersakiti oleh kita, merasa nggak nyaman oleh kita, merasa dimusuhin oleh kita, tanpa sadar itu sebenarnya telah menutup rezeki kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dulu kalau yang di ekonomi ini belajar ya, motif ekonomi biasanya itu kan modal sekecil-kecilnya, tapi dapat untung sebesar-besarnya. Sedangkan kalau di magnet rezeki, motif ekonominya magnet rezeki adalah bagaimana kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi seorang pribadi yang rezekinya itu bertubi-tubi, karena hakikat rezeki itu seperti hujan lebat, seperti air bah gitu, grojok ke dalam bumi. Tapi kenapa sih aku kok kayaknya kurang terus? Kenapa sih kebutuhanku belum tercapai? Bisa jadi kita pakai payung gitu. Saat air hujan itu turun. Dan akhirnya kita nggak dapat rezekinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata kita punya perisai rezeki. Apa dong Dok perisai rezeki? Nah, kalau ingin tahu nih perisai rezeki, insya Allah nanti di Korwil Arema ya Pak Dedi ya, kita akan adakan privat training magnet rezeki. Jadi dari jurus yang 102 itu kita masukin semua gitu ya dalam satu pelatihan dari pagi sampai malam nih, insya Allah bulan Maret ya, tanggal 13 catat, insya Allah nanti yang bertugas karena kalau di Maret ini trainernya banyak banget yang bertugas nanti, insya Allah yang dapat amanah menyampaikan saya dengan Mbak Ririn. Kalau ingin tahu nanti mengenai Maret secara utuh, bisa hadir di Malang ya. Nah,
Jadi sekarang kita harus berpikir nih kalau ingin jadi pribadi magnet rezeki. Berpikir apa? Berpikir memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bapak Ibu, saya punya teman ya, ini kisah nyata. Dia sedang ada amanah. Kalau di mana dia bilangnya amanah ya, kalau yang belum paham maksudnya hutang. Hutang di salah satu bank. Beliau kurang nyaman banget dengan hutang itu. Kenapa? Karena selalu dikejar-kejar oleh pihak bank. Makan nggak enak, tidur nggak nyaman. Setiap buka dulu SMS ya, setiap buka SMS isinya tagihan. Rasanya dia nggak punya kehidupan. Dan dia pun bertekad ingin segera lepas dari riba. Karena dia udah tahu itu termasuk salah satu perisai rezeki dengan menjual rumahnya. Namun selama 2 tahun rumah ini itu tidak laku-laku. Sampai suatu ketika dia mengikuti suatu acara kajian yang isinya adalah bercerita mengenai ternyata saat kita ingin dapat suatu rezeki, ternyata saat kita ingin bahagia, maka bahagiakan dulu orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Manusia itu diciptakan untuk membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, maka Allah langsung yang menyelesaikan masalah kita. Pagi itu dia merasa belum punya harapan. Kemudian dia pun mengantar istrinya pergi ke pasar kala itu. Saat di pasar dia melihat sesuatu yang tidak enak. Apa itu? Ada seorang nenek tua yang dimaki-maki oleh rentenir ya. Nek, bayar Nek, gak bayar-bayar gimana sih Nek? Hutang gak bayar gitu. Parah itu nenek itu. Neneknya hanya ketakutan dan iya belum ada uang. Nenek ini hanya menjual bunga Bapak Ibu. Tersentak ya, suami teman saya itu pun melihat kejadian itu dan dia mendatangi nenek itu bersama rentenirnya. Dia tanya, kenapa Pak? Kok nenek seperti ini dibentak-bentak? Ini loh Pak, nggak mau bayar hutang katanya. Memang hutangnya berapa? 200 Bapak Ibu. Oleh suami teman saya ini akhirnya dikatakan, Pak, ini saya bayar hutangnya ibu ini ya. Jangan datang lagi ke sini. Ingat, jangan datang lagi ke sini. Kalau Anda datang ke sini, saya laporkan ke polisi. Kata suami teman saya itu. Namanya rentenir, dia bilang, Nek, udah lunas, Nek, utang lagi dah. Begitu, kasihan. Masih nawarin. Marketingnya oke, tapi caranya nggak benar. Sudah, enggak, Mbah. Sudah, Mbah, nggak usah, Mbah. Apa yang dikatakan Mbah itu? Terima kasih ya, Pak. Udah dibayarkan hutang saya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Gimana nih saya bayarnya, Pak? Saya nggak punya uang loh sekarang, Pak. Gimana, Pak, bayarnya? Kata nenek itu. Si laki-laki itu pun berkata, sudah, Mbah. Sudah. Tidak usah diganti. Sudah. Ini saya kasih ke Mbah saja uangnya. Tapi jangan hutang lagi ya Mbah. Ya Allah, jenengan malaikat Mas, malaikat. Si Mbah itu berkata seperti itu Bapak Ibu. Matur nuwun nggih, matur nuwun, mugi-mugi lancar rezekine. Mugi-mugi Gusti Allah ridho nggih Mas, matur nuwun. Jawab ibu itu dengan tulus. Suami teman saya ini pun akhirnya pulang setelah istrinya selesai berbelanja. Di rumah dia pun merenung lagi. Gimana hutangku ya? Hutangnya hanya 200 juta. Nilai rumahnya 800 juta. Tapi jika masuk lelang di bank konvensional, maka jika rumah itu dijual 200 juta, selesai. Dia tidak dapat kembali yang 600 juta. Dalam keheningan dia berkata, ya Allah, tolong hamba ya Allah.
Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan berjalan lambat, dia melangkah menuju ponsel itu, walau dengan rasa malas dia mengangkatnya. Kenapa? Karena terlalu sering tagihan yang selalu hadir membersamai ketika ponsel itu menyala. Dari seberang sana terdengar suara, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Oh, bukan debt collector. Batinnya lega. "Pak," anggap aja namanya Pak Budi ya. "Pak Budi, loh rumahnya dijual, Pak." "Iya, Pak, tak jual." "Jual berapa?" 800 aja, murah. Kurang-kurang dikit lah. Tuh Bu, Pak, udah murah Pak, 800. Kan pasarannya 1 M, Bapak tahu. "Iya ya, 1 M ya." "Ya sudah Pak, tak beli aja. Mumpung dekat." Allahu Akbar. Rumah yang dipajang selama 2 tahun. Tidak pernah ada yang deal. Dan pagi itu deal begitu cepat. Oleh siapa Bapak Ibu? Oleh tetangga depan rumahnya sendiri. Teman saya ini berpikir, 2 tahun gak kelihatan spanduknya kalau rumah ini dijual kah? Dia sampai tidak bisa berpikir. Tapi dari kisah ini kita belajar. Ternyata untuk menjadi pribadi magnet rezeki, kita tidak berpikir aku, dan aku. Tapi kita berpikir kebaikan apa yang bisa kita berikan. Siapa yang sudah kita bahagiakan hari ini. Dan siapa yang sudah kita muliakan hari ini. Dalam kehidupan ini, saat kita memiliki nikmat sehat, begitu mahalnya. Maka saat tubuh ini sehat, maka lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebelum tidur nanti, coba merenung sebentar, kira-kira kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Sekedar menelpon orang tua, menanya kabar, berdoa yang terbaik untuk orang tua, kirim transferan lebih oke, Masya Allah ya. Sudahkah ada tetangga yang kita bahagiakan hari ini? Sudahkah orang tua kita ridha kepada kita hari ini? Sudahkah suami, anak-anak kita bahagia dengan kehadiran kita? Coba sebelum tidur nanti kita tanya, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Karena manusia didesain untuk tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun manusia didesain untuk membantu orang lain. Maka Allah lah yang akan langsung menyelesaikan masalahnya. Kalau kita bicara mengenai terumbu karang, maka yang harus kita ingat bahwa terumbu karang itu tidak jauh. Yang termasuk dalam terumbu karang adalah orang-orang di sekitar kita yang bisa kita bahagiakan setiap hari. Bangun tidur, siapakah orang pertama yang kita lihat? Maka itu target sasaran kita yang pertama untuk kita bahagiakan. Kalau kita dalam keluarga, berarti suami dan anak-anak kita. Nah, bagaimana sebenarnya kok bisa tertutup nih terumbu karang kita? Rezeki kita tuh kok bisa tertutup? Padahal bagaikan air hujan, kok di Malang nih akhir-akhir ini, hujannya deras banget. Kalau kita tanaman kok bisa kita kering gitu loh. Gak kena air hujan. Nah, kita bisa lihat ternyata kenapa tertutup itu, salah satunya adalah karena ada yang sakit hati sama kita. Ya, ada yang sakit hati sama kita. Siapa aja sakit hati itu? Nih, sekarang kita lihat satu-satu ya. Ibaratnya besok kita tuh akan dihisap. Maka sebisa mungkin kita hisap diri kita dulu. Yuk, boleh dicatat ya, boleh di screenshot. Ini PR kita. Gak usah lihat kanan kiri. Coba tulis daftar nama
Mana sih orang yang menyakiti hati kita? Berikutnya, siapa orang yang pernah kita sakiti? Coba kita ingat-ingat. Dan yang ketiga, siapa orang yang berperkara dengan kita? Saudarakah? Ada pembagian waris misalnya? Atau di tim kerja, ada yang pembagiannya tidak benar, tidak adil. Coba cari. Atau ada orang yang belum kita penuhi janjinya. Terkadang ada hal sepele yang kita lupa ya. Kita mudah banget berjanji. Iya, besok sore kita ke toko buku, Nak. Mama janji. Ternyata besok sorenya kita ada acara Zoom. Dan kita bilang, entar mama sibuk nih, mama ada Zoom. Bisa jadi hatinya terluka. Ini juga bisa menjadi merusak terumbu karang. Orang yang pernah bersaing dengan kita, kemudian orang yang menginginkan kehancuran kita, dan orang yang pernah kita gosipin. Siapa aja tuh yang kita gosipin? Misal, lihat tuh ada Bu RT, lihat Bu RT. Tahu gak sih Bu RT itu orangnya kayak gitu. Hati-hati. Itu bisa menjadikan rezeki kita tertutupi. Jadi, usahakan kita melihat dulu. Saya pernah marah sekali pada seseorang. Saya punya sekolah Bapak Ibu. Dan kami memiliki kurikulum khusus kala itu. Kemudian ada seorang wali murid. Wali murid itu melobi salah satu guru saya. Dan dia mengambil kurikulum itu. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau pun membuka sekolah yang lebih besar, yang lebih keren, yang lebih lengkap. Dengan mengambil guru saya. Yang sudah dididik sekian lama. Waktu itu saya marah banget. Saya sedih banget. Saya jadi kayak orang yang termalang di dunia. Saya marah banget. Setiap hari kemarahan saya seperti bertambah. Jika disebutkan nama wali murid itu rasanya hati saya tersobek. Set, gitu. Sakit banget. Tapi suatu ketika saya mengikuti sebuah training mengenai memaafkan. Ternyata apabila kita marah pada seseorang, kita merasa dendam pada seseorang, kita merasa tersakiti, dan pada saat namanya disebutkan dan rasanya di hati ini seperti dipotong oleh pisau, ternyata ibaratnya kita itu mengangkat orang itu dalam hidup kita, memanggul orang itu dalam perjalanan kehidupan. Dan kalau kita lihat di Quran surat Al-Balad ayat 12, bahwa perjalanan hidup kita itu mendaki lagi sukar. Setiap kita mendaki gunung, ibaratnya membawa ransel. Setiap kali ada dendam, kita masukkan batu dendam. Ada sedih, kita masukkan batu sedih. Ada tidak nyaman, kita masukkan batu tidak nyaman. Bayangkan saja perjalanan kehidupan kita terasa berat. Dan ternyata itu, setiap ada endapan emosi itu menimbulkan kita mudah sakit. Dan dulu saya sering sekali sakit di otot-otot saya, sakit di pinggang saya. Saya pun tidak paham itu. Setelah saya mengikuti tentang memaafkan tersebut, saya pun bertekad, itu hari Kamis ya. Ya Allah, saya ingin memaafkan orang tua murid saya itu. Saya ingin memaafkan wali murid saya itu. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Jumat pagi, saya mendapatkan sebuah undangan seminar yang dilakukan di sore setelah asar. Maaf. Saya tidak tahu kenapa diundang. Tapi untuk menghormati undangan, saya pun hadir. Ketika itu saya hadir agak terlambat karena ada agenda sebelumnya. Saya pun dapat tempat duduk di belakang. Ketika saya duduk seperti ini, tiba-tiba mata saya tertumbuk pada
sesosok orang yang ada di depan saya. Siapakah dia? Ternyata wali murid saya itu. Saya bilang pada Allah, ya Allah, ya saya meminta maaf, saya mau memaafkan ya Allah. Tapi kenapa secepat ini? Doanya baru komisi Allah. Kenapa Jumat udah ketemu orang ini ya Allah? Aku kan butuh persiapan gitu kata saya. Sepanjang seminar saya nggak fokus gitu ya. Saya selalu berpikir maafin nggak ya gitu. Tapi selesai seminar saya pun bertekad. Saya berdiri, saya deketin tuh orang tua saya bilang, Mama, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Dia pun kaget ya, karena dia takut ketemu saya juga sepertinya. Baik, Dokter Vivi. Kemudian saya pegang tangannya, saya bilang, mohon maaf ya, Mas. Mohon maaf lahir batin, saya peluk dia sepenuh hati. Sukses selalu ya. Dan saya pun berbalik dan segera pulang ya. Apa rasa yang saya rasakan kala itu? Ada rasa kelegaan yang luar biasa. Dan sesampai di rumah, yang biasanya pinggang saya pegal sekali, ternyata hilang seketika. Dan tidak disangka, kalau di Malaysia bilangnya mak bedunduk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly. Selang 1 minggu saya deal proyek yang nilainya ratusan juta. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Ternyata kalau kita mendam sesuatu dalam hidup kita merasa marah, dendam, 3D ya. Dendam, dengki, dongkol masih ada di hati kita. Ternyata itu termasuk bagian tidak membahagiakan dan tidak memuliakan. Dan itu menjadikan rezeki tidak hadir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana akhirnya? Kalau kita ingin rezeki kita bertubi-tubi, selesaikan semua persoalan di dunia dan jangan menunggu di akhirat. Dok, kenapa sih kok harus nyelesain? Padahal dia loh yang nyakitin kita. Kok malah aku yang harus minta maaf, bukan dia gitu loh. Karena pada saat ada orang yang menyakiti kita ada energi dendam. 3D tadi ya, dendam, dengki, dongkol. Ini menyebabkan rezeki tidak hadir. Kemudian kita yang menyakiti, ada energi kedoliman. Kalau kita sedang berperkara dengan seseorang, ada energi kemarahan. Kalau kita nggak menuhin janji, ada energi kebohongan. Kalau bersaing, ada keserakahan. Yang ingin kita hancur, kembali lagi ada dendam. Yang kita gosipin, ada energi kesombongan. Dan semua energi ini, Bapak Ibu, kita akan pelajari secara lengkap di private training Magnet Rezeki. Jadi kita bisa tahu gimana sih caranya ya, setiap hari aku dapat transferan ya. Gimana ya caranya setiap hari rezekiku bertambah-tambah, bertubi-tubi, datang kayak digerojok. Itu kita harus ada di energi plus 6. Apa itu energi plus 6? Nah, kita bisa bahas nanti di private training. Kalau energi dendam, zalim, marah, bohong, serakah, maka semua energi ini ada di energi yang minus. Bukannya mendatangkan rezeki, tapi semakin menjauhkan rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia selalu membutuhkan Allah. Dan Allah itu cinta, Allah itu ridho pada hambanya yang tidak ada 3D. Dendam, dengki, dongkol. Maka sebelum tidur, bermuhasabahlah diri. Lihatlah, kira-kira diingat-ingat kebaikan apa yang sudah aku buat hari ini. Dan malam gini sebelum tidur, buatlah rencana. Kebaikan apa yang akan aku lakukan esok hari. Sehingga banyak orang yang merasakan sentuhan kebaikan dengan kehadiran kita. Baik, di akhir sesi ini, mari sama-sama kita menyaksikan ya, film berikut ini.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ให้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Ya, Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan ini, Allah selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Allah sudah izinkan itu terjadi, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka hari ini, tugas kita adalah bagaimana kita selalu bisa menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan, dan menebarkan kemuliaan kepada orang lain. Saya sangat terinspirasi dengan istri Ustadz Maulana. Tatkala beliau meninggal, ribuan orang hadir mengantarkan beliau ke pemakaman yang terakhir. Bahkan Ustadz Maulana pun mengatakan, saya ridho dengan istri saya. Dia istri yang solihah. Masya Allah. Tatkala seorang istri mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka jaminannya adalah surga. Selain itu, ketika ditanya, banyak sekali orang yang bersaksi akan kebaikan beliau. Ada orang yang dibayarkan SPP-nya, ada orang yang diajari mengaji, ada orang yang dibelikan makanan, ada orang yang dibelikan minum, bahkan ada orang yang diumrohkan. Ada masjid-masjid yang disumbang semen, bata, pasir. Banyak sekali yang bersaksi akan kebaikan beliau. Jika hari ini Allah memanggil kita, kira-kira siapakah yang ridho dengan kita? Siapakah yang bersaksi akan karya kita di dunia? Bapak Ibu, selagi ada waktu, mari bersama kita menjaga terumbu karang kita membahagiakan dan memuliakan orang lain. Karena sebenarnya disitulah letak kebahagiaan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Gusti Allah tidak pernah tidur. Saat kita ridho dan terus menebarkan kebaikan, insya Allah, Allah yang langsung menyelesaikan setiap permasalahan kita. Semoga Allah
meridhoi kehidupan kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah, dan bisa selalu menebarkan kebahagiaan dan kemuliaan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih dari saya, Dr. Vivi, Dr. Parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vivi. Oke Bapak Ibu, peserta Zoom pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah menyimak materi dari Dr. Vivi ya. Untuk materinya terumbu karang, alhamdulillah sudah dijelaskan bagaimana kita tiap hari tetap selalu membahagiakan dan memuliakan orang lain. Mulai dari bangun tidur, kita orang yang pertama kita lihat, dan dari awal dari anak kita, istri kita, suami kita, dan mungkin dari yang lain, orang yang pertama kita lihat di luar rumah kita. Awal yang kita lihat, kita bahagiakan, kita doakan. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan limpahan rezeki buat kita semua. Oke Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua yaitu tanya jawab, monggo kalau ini mumpung ada Dr. Vivi, pemateri kita pada malam hari ini bisa untuk tanya jawab ya dengan Dr. Vivi secara langsung atau lewat chat di Zoom ini. Monggo dipersilakan, mungkin dari pertama. Ini dari Bapak Asep, alhamdulillah materinya sangat bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lewat chat atau langsung, dipersilakan. Mungkin sudah jelas nih Dokter Vivi kayaknya ini ya. Ya ini sepertinya banyak yang alumni nih ya Pak Dedi, Insya Allah ya. Jadi ini refresh aja. Ini. Iya, banyak yang alumni. Kita sama-sama berjuang ya untuk mewujudkannya ya. Jadi kalau saya sharing di sini bukan berarti lebih baik, lebih pinter, enggak. Hanya mungkin duluan aja ya dapat ilmunya. Sebenarnya ada pertanyaan Pak Dedi di kolom chat. Ya, ini dari siapa ini? Assalamualaikum, Dokter. Bagaimana cara menahan emosi yang dongkol terutama pada anak mertua? Nah, monggo dipersilakan Dokter. Ya. Memang di mana-mana itu ini siapa? Dari Redmi ya, belum tahu namanya ya. Anak mertua itu memang menggemaskan, itu harus kita terima dulu ya. Dan kita harus yakin bahwa memang kita itu menikah itu ya, kita dulu dididik dengan latar belakang A. Anak mertua dididik dengan latar belakang B. Nah, pada saat kita udah jadi satu keluarga kecil itu, jangan bawa latar belakang A dan B itu, tapi bentuklah latar belakang C. Kenapa? Karena kalau kita bilang, dulu aku tuh dididik orang tua aku tuh kayak gini. Nah gitu ya. Yang suaminya, cuman orang tuaku kayak gini. Nggak akan pernah ketemu ya. Sampai lebaran monyet juga nggak ketemu. Bahkan sampai monyetnya lebaran, kita tetap aja masih berantem. Maka, kalau kita udah menjadi sebuah keluarga kecil, maka kita harus buat GBHN, garis besar haluan negara keluarga, itu sendiri. Lepas dari keluarga A, lepas dari keluarga B. Artinya kita rangkum yang baik-baik dan kita satukan dan bentuk kesepakatan. Kalau saya ini dari Bu RT nih ya, jadi Bu RT di rumah saya, itu kalau kita mau lomba 17 Agustus, zaman belum pandemi, bolak-balik Bu RT menghimbau warga untuk berkumpul, kita mau rapat ya untuk lomba di RW, siapa bagian nyunggi tempe, siapa bagian kelereng, siapa bagian tumpeng, bolak-balik itu Pak Dedi, harus rapat gitu. Padahal acaranya berapa hari? Satu hari aja rapatnya sampai 4 minggu ya. Bahkan kadang-kadang pusing 7 keliling. Rapat kata anak saya. Untuk mensukseskan acara 1 hari. Nah, kalau kita itu menikah, kan kita nggak mungkin menikah hanya 1 hari. Kita menikah tentu inginnya selamanya sakinah mawaddah warahmah. Sesurga di dunia dan di akhirat gitu. Maka itu perlu direncanakan. Barang siapa yang gagal berencana, berarti dia merencanakan kegagalan.
maka duduk bersama, saling ridho, makan dulu ya Pak Dedi ya, karena tidak ada logika tanpa logistik. Karena kalau lapar tuh udah marah kita. Jadi makan dulu, tenang gitu, duduk gitu. Misalnya istrinya, Umi tuh pengen Abi tuh kayak gini, 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 gini. Umi nggak senang kalau Abi gini, 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 gini. Nah, istrinya udah ngomong, suaminya gantian ngomong. Abi juga nggak senang kalau Umi tuh gini, 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 gini. Abi tuh pengennya Umi gini, gini, gini. Yuk, sekarang kita duduk nih. Duduk bersama, kita saling ridho, ya. Kita sama-sama menentukan visi keluarga kita. Nah, ini ada di pelatihan visi keluarga ya. Membuat kurikulum keluarga ini Pak Dede. Duduk bersama, kita membahas mengenai visi keluarga, dan visi ini pun nanti kita install ke anak-anak kita. Sehingga nanti mereka tidak kehilangan arah. Jadi, nggak perlu ditahan, Bu Retmi ya. Tapi yang terjadi adalah, tentu kita sampaikan dengan cara yang baik, kalau kita nggak nyaman. Memang antara kritik sama keripik, Bu, itu orang pasti pilih keripik ya, karena enak, karena gurih-gurih gitu, sedap gitu ya. Tapi kalau orang dapat kritik itu emang rasanya, siapa lo kritik gue gitu kan. Tapi memang ada cara mengkritik ya, cara kritik itu dengan teori Bulger gitu. Teori Bulger tuh dipuji dulu, dimasukin pesan, dipuji lagi gitu. Dan tentunya tadi, kalau kita sedang ingin untuk membahas suatu goal, jangan mengedepankan emosi. Kita sama-sama kepala dingin, berduaan, walaupun mungkin buntutnya udah 5, kita perlu me time juga, titipin dulu anak-anak ke kerabat, atau ke orang tua, atau ada orang yang menjaga mereka, sehingga kita bisa berduaan dulu. Apalagi kalau pernikahannya udah 10 tahun ke atas ya, kadang muncul hambarisasi, maka perlu meremajakan cinta bersama pasangan. Jadi nggak usah dipendam ya Bu, semakin dipendam akan semakin ambrol. Suatu saat jadi kayak gunung berapi gitu ya, bisa meluber. Tapi kita bisa latihan berbagai macam tahapan releasing seperti pakai SEF, spiritual emotion freedom terapi, bisa dengan memperbanyak istighfar. Kemudian juga ini kalau saya di sekolah Ibu Bahagia nih ya, mobil itu Bu bisa jalan ya, saya anggap Ibu ya, Redmi ini. Mobil itu bisa jalan kalau di tangkinya isi bahan bakar, maka jalannya akan lurus gitu loh. Kalau bahan bakarnya kosong, tentu mobilnya akan tersendat-sendat. Nah, ibu itu pun istri itu pun punya tangki juga bahan bakar, yaitu tangki apa? Tangki spiritual gitu loh. Nah, tangki spiritual itu gimana? Tangki spiritual itu bisa kita isi dengan kita bangunnya sebelum subuh. Sulit dong, belajar, berusaha. Ya, karena apa? Karena di situ Allah tuh turun ke langit dunia gitu loh. Sepertiga malam. Dan tanya ke semua hambanya, termasuk saya juga. Vi, kamu mau apa gitu ya? Alpat ya Allah, alpat. Oh ya, gitu. Nah, kalau kita jangan pernah berpikir untuk bisa merubah siapapun. Semakin ingin merubah seseorang, semakin lelah. Walaupun itu suami kita, walaupun anak-anak kita. Ingat, yang menciptakan suami, anak-anak kita itu Allah. Yang menggenggam jiwa suami dan anak-anak kita juga Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati mereka juga Allah. Karena kita nggak akan punya kemampuan untuk merubah mereka. Nabi Nuh tidak bisa mengubah anaknya. Nabi Lut pun tidak bisa mengubah istrinya. Bahkan Rasulullah tidak bisa mengubah pamannya. Apalagi kita gitu. Siapa kita? Maka kalau kita ingin hati suami kita menjadi lembut, hati anak-anak kita menjadi lembut, maka minta sama Allah yang menggenggam hati mereka, yang maha membolak-balikkan hati. Dengan apa? Dengan bangun di sepertiga malam terakhir. Insya Allah tidak ada ya ujian di luar batas kemampuan manusia, karena Allah maha menakar. Setiap ujian yang hadir itu bukan untuk melihat kekuatan kita, tapi setiap ujian yang hadir itu untuk melihat keistiqomahan kita, untuk hanya bergantung kepada Allah. Kalau kita merasa mampu menyelesaikan semuanya sendiri, Allah pun bilang, selesaikan sendiri. Tapi kalau kita bergantung, ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Gak mampu ya Allah, bicaranya gimana ya Allah. Gak mampu ya Allah, tolong beri rezeki ya Allah. Minta, nangis, bersujud, pasrah, menjadi sebenar-benarnya menjadi hamba. Itulah sebenarnya pertolongan Allah akan hadir.
Karena sesungguhnya terkabulnya doa itu di antara khauf dan roja, di antara takut dan harap kepada Allah. Jadi kalau doa itu yang dikabulkan, Bu, bayangin aja tali rafia yang udah getas ya, udah tipis mau putus, nah, di titik itu loh doa akan dikabulkan, gitu ya. Jadi jangan dipendam, tapi kita belajar komunikasi efektif untuk menyampaikan dan mencari solusi bersama. Nanti kapan-kapan kita bisa ngadain acaranya nih katanya, kayaknya Pak Didi, untuk komunikasi efektif antara pasangan. Iya ya. Ini ada pesan direct ke saya nih Pak Didi, kayaknya bisa baca saya aja. Saya bacain ya. Saya bacain pertanyaannya. Nah, ini dari dadat. Nah, gitu ya. Dokter, gimana cara memaafkan orang yang menzalimin kita? Karena sudah dimaafkan tapi selalu bikin ulah lagi. Itu teman saya di depan saya pura-pura baik. Ya udah, yang penting kita udah memaafkan. Nah, Bu, untuk orang-orang seperti ini ingat pepatah mengatakan barang siapa yang dekat dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, barang siapa yang dekat dengan pandai besi akan ikut terbakar. Maka pintar-pintarlah memilih teman. Ya. Jadi kita tetap silaturahmi tetap, tapi nggak usah dekat-dekat, nggak usah sering-sering ketemu. Karena itu bisa disebut dengan toxic people. Kalau kita kebanyakan toxic people yang ada di sekitar kita, kita jadi mendem ya. Kewarasan kita jadi hilang. Isinya kita dapat 3D aja tiap hari. Rezekinya nggak datang, Bu. Kalau dulu saya itu dimarahin. Suami saya bilang gini, udah kirimin apel. Saya bilang gini, apa? Kirimin apa? Apa itu kirimin apel? Saya bilang gitu. Tapi saya baru sadar ya. Ternyata kalau kita marah banget sama seseorang, kemudian kita kirimin sesuatu dengan sepenuh hati, dengan pemberian terbaik, entah itu apel, parcel buah, ternyata itu kita udah menurunkan ego kita udah mengalahkan ego kita sendiri, artinya di dalam diri kita udah nggak ada ganjilan hati, gitu. Jadi kita udah nggak ada 3D di dalam diri, karena apa? Kita udah bisa berbuat baik pada dia. Jadi Bu, tetap kenalan, tetap silaturahmi, nggak usah sering-sering. Kalau dulu setiap minggu, misalnya 7 kali sehari, ya turunlah jadi 2 kali ya. Kalau sebulan, tiap hari ketemu arisan ya, arisan dari tanggal 1 sampai 30 ada semua. Ya udah ikut arisannya tanggal 15 aja gitu ya. Jadi nggak usah sering-sering Bu, kalau seperti itu. Udah nggak usah berpikir, kenapa sih dia tuh bermuka 2? Ya udah, mungkin mukanya emang stoknya banyak Bu. Bisa 2, 3, 4, 5. Ya udah, kita cari aja yang stoknya 1. Yang apa adanya. Gitu ya Bu. Insya Allah semangat selalu. Dari Pak Asep nih Pak Dedi ada lagi pertanyaan nih. Mau dibacakan Pak? Ini ada dari Bu Lala ini Dok. Ya, monggo. Dok, kalau orang yang kita minta maaf, Dok, kalau orang yang kita minta maaf tapi beliaunya nggak maafin, gimana ini Dok? Ya, kalau kita udah minta maaf pada seseorang, tapi seseorang berkata, pokoknya aku nggak akan memaafkan kamu 7 turunan, nah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Gugur sudah kewajiban kita minta maaf. Tetap aja berbuat baik, tetap tersenyum, kirim hadiah. Kalau kita udah minta maaf, maka pertanggungjawaban kita ke hadapan Allah udah clear. Kalau dia nggak mau memaafkan, ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Karena kita tidak mungkin tadi ya bisa membolak-balikan hati seseorang. Jadi kita tetap penting untuk melibatkan Allah di sini. Ya Allah, lembutkanlah hatinya, sayangilah dia, berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri saling taat setia, anak-anaknya solih-solihah, rezekinya berlimpah ruah. Jadi Bu, saya pun pernah disakiti yang sangat sekali oleh seseorang, tanda kutip ya. Yang saya lakukan adalah apa? Saya mendoakannya dengan doa-doa yang terbaik. Ya. Jadi doakan saja sampai hati ini terasa ringan untuk melangkah. Jadi soal dia mau memaafkan itu bukan hak prerogatif Anda, tapi kita mau meminta maaf itu tanggung jawab kita. Begitu Pak Dedi. Selanjutnya ada dari Pak Asep ya. Asep, ya. Bu Dokter, apakah menyelesaikan masalah dengan orang lain, misal yang selalu menyakiti kita harus mendatanginya untuk meminta maaf dan memaafkannya? Gimana Bu Dokter? Ya, jadi kalau ada orang yang selalu menyakiti kita, ya sudah. Kita kalau biasanya ketemu, kita bisa bilang, saya mohon maaf ya atas setiap kesalahan, mohon ridhonya, semoga jenengan sukses selalu. Itu aja.
Jadi kita udah mendoakan, melepaskan, merilis. Itu memang ada teknik ya, merilis emosi itu ada teknik. Kita salah satunya adalah dengan membuat jurnal syukur ya, itu rilis melalui tulisan. Itu ternyata merilis semua emosi yang ada di dalam diri yang kurang positif itu, sehingga ibaratnya tadi kita nggak pakai perisai ya, pakai payung tadi. Karena rasa dendam, dongkol, dengkinya udah terlebur melalui tulisan. Ya, tetap minta maaf saja. Kalau ketemu, minta maaf, peluk dia dengan sepenuh hati, mohon maafkan saya, dan jenengan sukses selalu, doakan begitu. Kata Bulis nih, ada lagi pertanyaan ya Pak Dedi, kata Bulis. Lah masalahnya anak mertua tuh loh tidak bisa diajak bicara loh Bu. Ya ini berarti levelnya udah level tinggi ya makomnya. Jadi libatkan Allah, bergantung pada Allah. Dan insya Allah kalau kita dapat sesuatu yang unik, yang kalau di Mandiri nggak boleh bilang sulit ya, yang tidak mudah, berarti tiket surganya udah dikasih DP di dunia. Insya Allah dengan kita sabar menghadapi anak mertua yang mengemaskan itu, insya Allah rezeki kita berlimpah ruah. Insya Allah karena kesabaran kita menghadapi anak mertua yang mengemaskan pakai karet 3 tadi, membuat anak-anak kita solih-solihah, jadi hafiz Al-Quran, tiketnya harus itu. Nah disinilah emang kalau kita belajar nih salah satu jurus di mana rezeki Paradox of Candy ya Pak Dedi ya. Nah, nanti ada di privat training nih. Apa itu sih? Jadi emang kita itu kalau mau diberikan kebaikan oleh Allah, itu kita itu diuji dulu. Kalau kita nggak diuji dapat kebaikan, terus hati-hati kita istidroj ya malahan. Tapi kalau kita udah melewati ujian, kalau kita dulu ya waktu sekolah kelas 1 naik kelas 2, bagus nih rapotnya dibeliin sepeda. Kelas 2 naik kelas 3, dibeliin buku cerita. Kelas 3 naik kelas 4, dibeliin sepatu baru. Tapi kan melalui suatu proses ujian, melalui suatu proses tantangan gitu. Jadi kalau emang pasangan kita itu anak mertua tadi mengemaskan pakai banget, oh ridho ya Allah, ridho ya Allah, ridho ya Allah. Karena dia rezekiku berlimpah ruah ya Allah. Karena sabar ngadepin kamu. Ya udah kamu nggak apa-apa, kamu memang menggemeskan kok. Gitu aja nggak apa-apa. Ya itu tadi ya, bangun di sepertiga malam terakhir, makan yang cukup ya Bu, agar siap menghadapi kenyataan. Gitu ya Pak Dedi ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ini dari Bu Lala. Terima kasih Dokter Vivi, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Mbak Lala. Alhamdulillah senang banget dapat ilmu dari Dokter Jessica Lahir, daging banget ilmunya. Semua perkataan dokter daging banget. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta Zoom pada malam hari ini. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada lagi ya Dok ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan tidak ingat untuk setiap hari Selasa malam. Insya Allah kita akan kembali lagi di kajian pekanan Magnet Rezeki Korwil Arema. Saya selaku pemandu acara dan terima kasih Dr. Vivi, Bapak Ibu yang setia mendampingi dan setia mengikuti dan mendalami ilmu Magnet Rezeki. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semuanya. Pak Dedi, ini ada yang tanya nih dari From Redmi tadi, ingin ikut kajian pekanan, bagaimana bisa selalu mengikuti ya Pak? Ini ada pertanyaan Pak. Oke, mungkin bisa dimasukkan grup Korwil Arema, Dokter. Grup Korwil Arema, nanti setiap minggu kita akan ngasih linknya. Ya, masuk grup Korwil Arema. Oh, tadi dapat japri dari teman. Ya, nanti bisa menghubungi nomor 0812-33055574. Ini adalah nomor Ketua Korwil Arema. Nanti bisa dimasukkan grup oleh beliau, begitu ya? Oke, itu Dokter. Boleh saya catat ya, nanti tiap minggu depan insya Allah ada dari trainer-trainer Arema, Korwil Arema, akan sharing ya. Tadi ingat 102 jurus gitu.
Dok pengennya sih cepet dapet jurusnya dok, ini kan lagi dapet tantangan. Ikut aja private training Manut Rezeki ya, insya Allah. Iya, bulan Nanti depan di 13 Maret 2022 dari pagi sampai sore. pagi sampai sore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, saya selaku pemandu Kita foto acara. dulu ya Pak Dedi. Oh gitu, oke. Foto dulu. Boleh menampilkan pesonanya ini Bapak Ibu semua supaya nanti kelihatan di layar ya. Jadi nanti kita bisa, oh kalau ketemu bisa kenal-kenal. Angka 1. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Angka 1. Sama. Terhubung. Sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan surat Al-Ma'idah dan istighfar 3 kali. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Terima kasih Bapak Ibu semua. Ditunggu kehadirannya Selasa depan insya Allah ya. ini dari ada yang jauh nih dokter Mas Suryana Bekasi. Oh, Terakhir ketemu di Meet and Greet. terima kasih kehadirannya. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that is to love you. Close together, we're gathered here. A moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo evaluasinya. Watuk-watuk